barokah. Ma aradat himmatu salikin an takifa indama kusifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqah Allah. Diarahkan kemanapun itu bisa. Seorang salik, menawi panjenengan dengan seorang pebisnis gitu ya. Seorang salik yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu hendaknya jangan berhenti ketika dibukakan sesuatu yang menakjubkan. Indama kusifalaha. Karena apa? Karena hawatiful haqiqah itu bilang Allah ditatlubu amamak. Yang kamu cari itu masih di depan. Ketika kita dibukakan apapun lah, ini terusannya ya. Wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kecuali ketika kita salik atau orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian tampak zawahirul mukawwanat, bahasanya itu tampak hal-hal yang aneh, yang menakjubkan, yang di saranya disebutkan al-anwar wal asrar juga itu, atau apalah daripada karomah-karomah kita bicara kemudian besok kejadian, itu belum apa-apanya itu ya. Allah zitatlubu amamak, yang kamu cari masih di depan. Dan andai kata uang dan hal yang lain daripada kepemilikan dunia kita, boleh berbicara, dia akan berbicara innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah bagi kalian. Iya. Fala takfur, jangan sampai kalian malah ke fitnah. Maksudnya iya, harta benda tadi. Takjuban tadi. Nah, ketakjuban tadi itu. Misalkan batu bisa ngomong. Nah, iya. Kita ambil gini, As. Langsung emas. Nah, gitu. Nah, ini sekarang belum waktunya panen. Terus saya ngomong. Ini besok panen gimana? Loh, panen. Ternyata besok bener malamnya langsung gede gitu. Lalu kita tajuk berhenti di situ. Nah, iya. Padahal jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Fitnah. Jadi sebuah tadi berbuah pada dua waktunya. Itu fitnah doang, jangan sampai jadi kafir malah kufur. Bukan itu tujuannya. Yang nggak tahu nih, coba terus. Iya. Jadi misalkan kita kearahkan ke dunia bisnis misalkan ya. Kita berbisnis ini untuk apa? Untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memberikan kemanfaatan yang besar terhadap masyarakat. Ketika kita sudah dunia dekat kepada kita semua, kamu jangan berhenti di situ. Tujuanmu adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyak orang. Misalkan satu turen ini, satu turen karena Kaji Makrus ini pegang uang triliunan, mereka kan bisa kerja di sana, apa? Yang kamu tuju bukan uangnya, tapi bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, bagaimana keluarga itu bisa hidup. Kalau kita, mohon maaf ya, yang kita tuju hanya uang ya, iya, habis itu kita tinggal. Benar. Jadi yang menjadi tujuan kita adalah khairun nas anfa'um linnas. Kita ngasih makan orang 10 dengan orang ngasih makan orang 100 juta orang kan ya beda. Jadi kalau cuma kita, mohon maaf, kita berhenti di Fortuner ini misalkan, ya sudah, kita cuma itu aja. Masih ada yang lain. Iya. Terlalu maksud kok terlalu kecil gitu loh. Iya, tapi bobo ama. Iya. Kita tuh pikirannya bagaimana se-Jawa Timur bisa ya se-Jawa Timur. Kalau ke Yusuf se-Indonesia, iya. Dunyo. Iya. Kayak Nabi Sulaiman ngasih makan ikan ke laut. Wah, ini cita-cita yang besar. Iya. Bukan sekolah. Dari guru kita tadi. Cita-cita ngasih makan ikan ke laut. Oh.
Aima qasada salikun aisya'irun ilallahi ta'ala ayyakifa bihimmatihi indama kusifalah minal anwar wal asrar fi asna'i sair dhannan minhu annahu wasala ila nihayah fil ma'rifat. Iya. Seorang salik, seorang pejalan, seorang orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ini di dalam kitab hikam berarti menujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu jangan sampai berhenti ketika sudah dibukakan banyak hal. Bisa ya itu tadilah, bisa melihat apa, nah, bisa berbicara dengan semut, dengan cacing, misalkan, ya. Itu jangan berhenti di situ. Tugasmu Allah ditatlubu amamak. Masih ada terus. Iya. Jalan terus. Yang kamu kejar itu masih di depan. Kok sudah berhenti di situ? Ayyakifa bihimmatihi indama kusifa laha minal anwari wal asrari fi asna'i sayri dhanna minhu anna wasala ila nihayati fil ma'rifah. Dibukakan anwar wal asrar. Cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia. Iya. Tahu di mana uang disimpan. Lancar mudah. Iya, iya. Belum nihayah. Iya, belum nihayah. Tujuannya tadilah khairun nas anfa'hum. Sebaik-baik mana dan sebanyak orang yang diberi kemanfaatan. Udah nyampe ke Allah belum? Iya. Jangan-jangan kalau pas rugi kita nyampe ke Allah, itu udah nyampe sebenarnya. Bisa jadi. Itu marah lewat kerugian. Iya. Mungkin saja. Illa wa nadatu hawatiful haqiqah jam'u hatif wa huwa ma yusma'u sautuhu wa la yura syakhsuhu ay qalat lahu bilisanil hal alladzi tatlubu amamak fala taqi. Iya. Jadi ada suara yang tanpa rupa itu berbicara kepada diri kita. Kamu jangan diam di situ. Tugasmu itu bukan miliatan, triliunan. Untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur ini loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ. Iya. Lanjut terus. Iya, setelah kadang kan ngapunten misalkan di dalam dunia bisnis kita sudah punya mercy apa itu selesai. Nggak ingin mensejahterakan. Nah, iya. Padahal kan banyak orang itu butuh. Iya, butuh kita bantu. Jangan yang lain Pak, satu-satu butuh dibantu Pak. Iya. Beda nih. Alirannya beda. Itu faknya Ustadz Mahdi. Baru anak yatim yang banyak hal secara balik. Asin dan waduh. Oh, gitu Lendi. Lanjut. Allah ditatlubu amamak wala taqif. Jangan diam di situ, jangan berhenti di situ. Terus cari kemanfaatan yang besar. Terus menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang wasolna. Orang yang wusul. Jangan sampai berhenti di situ. Terus naik terus. Terus sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya. Ya. Itu masih palsu-palsu tuh. Jadi kayak ngapunten, kayak sulapan, keramat itu belum sampai itu. Belum sampai keramat-keramat al-anwar wal asrar. Apa? Al-anwar itu ya cahaya, asrar rahasia-rahasia. Dia bisa dibukakan segala hal. Bisa kesini datang, wah ini calonnya ini ada 10 gedung ini misalkan. Wah. Jadi nggak pasti ya orang yang bisa mempunyai keramat itu dia sudah sampai batas itu belum. Burung mesti malah wasol naik. Burung mesti wasol lagi. Burung mesti wusul. Mesti. Iya. Keramat gunung sakit ini. Keramat tuh keren. Iya. Hormati ibu. Wah, ini keramat ini. Iya. Dalam. Lanjut. Keramat itu kan. Sangat. Iya. Kalau golongannya beliau ini kan dikasih kasab. Kasab itu bisa melihat sesuatu. Akhirnya bangga dengan kekakapan tadi. Itu cuma terbedu di situ akhirnya tonjolkan kepada orang. Jadi tidak sampai itu. Allah, belok ya. Dia sudah berhenti di situ. Kalau eman. Eman nggih.
Iya, iya, iya. Dan itu diperdaya setan berarti. Iya, Rasanya udah nyampe aja. iya, merasanya sudah sampai. Karena dia bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada, misalkan ya gini, kosong, kosong, kosong. Apa nih? Langsung, iya. Yang tuh Mas Oki kapan bisa menunjukkan orang boleh bang? Oh iya toh. Mendoakan orang mendoakan. Dulu beliau waktu sakit kita doakan. Wah. Masya Wah, Allah. saya mesti didoakan ya. Pak boleh pak berhenti di situ. Oh, iya. Masih jauh saya. Jauh. Iya, 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 iya. Wa ma altafa qaula Abil Hasan As-Sustari fi hadzal makna. Nah, ini adalah kalimat yang bagus, kalimat yang lembut, kalimat yang istimewa ya. Ini bahannya bahar kamil. Wala taltafit fis sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun fattakhid dzikrahu khisna. Wa kullu maqamin la takum fihi innahu hijabun fajiddas sayra wastanjidil auna. Oh, bahar tawil ini, bahar tawil. Tawilun lahu dunal buhuril mafailu. Wala taltafit, jangan sampai kita tolak-toleh. Fisairi di dalam perjalanan kita. Ghairon itu selain Gusti Allah namanya ghair. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ya. Fakullu ma siwallahu ghair. Pokok selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ghair, hal yang lain. Jangan sampai tolak-tolak kecuali tujuan fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sih. Iya. Benar sih, kita kayak mau pergi ke Malang. Iya. Ke bandara. Asik kan ngelihat bentangan bagus, Iya. kacamata Lupa. bagus, restoran tinggal pesawat. Tujuanmu bukan di bandara ini. kan terharu dengan barang. Iya. Gila ke bandara malah sampai Malang pun ternyata, tebunya bagus, lupa ada jadwal. Jangan berhenti. Tinggalan pesawat ya. Kalau Yai Mahdi penafsirannya beda. Jangan berhenti di istri pertama. Bahaya. Lanjut terus. Masa ada yang kedua ketiga. Gaji Betawi ini. Kalau banyak bisa mengapa harus sedikit? Kalau bisa. Wah, ini pengajian langsung berubah. Gara-gara Yai Mahdi. Tapi kalau gambaran yang cocok dengan Yai Mahdi gini. Lah ya, bidadari itu cantik, wanita itu cantik, ya enak, anggun. Itu aja ciptaannya seperti itu. Bagaimana dengan yang menciptakan? Allah. Ada hadis Allah itu ya, ada Subhanahu hadis wa yang ta'ala. Iya. cantik, ada lagi. Naik terus, ada lagi. Naik terus, ternyata di atas. Allah. Iya. Bidadari aja enaknya kayak gitu. Nikmatnya kita melihat kayak gitu. Bagaimana dengan yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh. Jadi jangan 2, 3, 4. Mau gimana tambahin. Jangan sampai tolak-tolak kecuali pada tujuan pertama. Jangan terganggu gitu ya. Iwallah itu pokoknya ghair. Ghair, ya. Subhanallah itu ghair. Fattakhidhu dzikrahu. Fattakhidhu dzikrahu khisna. Maka ambillah senantiasa apa? Zikir. Ya. Zikir adalah benteng. Wala taniya fi dzikri. Kenapa ya? Tujuannya dikasih akhir apa? Tujuan akhir Ya, tujuan akhir lah Allah. Tujuan ke Allah. Nah, tujuannya ke Allah Subhanahu wa taala. Kasih akhir. Iya. Gak Itu apa-apa kemana tapi tetap kemana itu ya. harus kita cari jalan. Menisbatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kerja enggak apa-apa. Kerja kamu mohon maaf ya. Kamu kerja untuk apa no? Untuk menyejahterakan masyarakat. Sejahtera untuk apa? Supaya masyarakat tidak jadi begal misalkan gitu. Tidak jadi, dia tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja yang benar seperti ini, diniati yang benar, diniati yang bagus. Sehingga apapun yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Makanya kita bisa nyontoh dari Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu meminta nih segala macam kemudahan, kehebatan, tapi kain nisab dihata kafira, wa nadhkuruka kafira, supaya kami bisa
memujimu dan mengingatmu banyak-banyak. Iya kan? Itu Iya. terusan dari Rabbi Ah, Syrah iya. itu. Rabbi Syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri gitu. Kemudian ujungnya apa? Saya nusat bihaka Itulah ya. Proposal banyak kayaknya ya. Ya, tapi ujungnya supaya bisa bertasbih dan mengingat Allah. Kemudian Nabi Ibrahim juga gitu. Minta agar negerinya bogana begini begitu kaya Allah segala macam. Tapi apa? Liyuqimus shalah. Agar bisa mendirikan sholat. Nah, kita lupa. Ya, kita lupa. Kita berhenti di bisnis sama di zik sama di kerjaan. Sholatnya malah lalai. Padahal harusnya mengantarkan kepada sholat. Iya, kurang lebih begitu kali ya. Iya. Itu tujuannya semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, kenapa kamu kok nikah banyak? Saya ingin punya anak banyak. Kenapa kok anak punya banyak? Supaya banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, istimewa itu. Pokoknya begini. Gak usah dicoba. Ketika rekaman ini nyampe ke bininya, ngeri. Aduh, ini ada rekamannya bahaya. Gus Den langsung. Dia bilang begini, lah ya, mohon maaf, orang kafir aja berani punya anak di mana-mana. Sini beranak. Orang kafir aja berani, masa kita sebagai muslim tidak berani? Kata Imam Mahdi ini. Ya Imam Mahdi. Ya memang gitu ya. Iya. Kursus semalam. Main dah. Dengan pengaruh. Berhari ini. Wa kullu maqamin la tuqim fihi innahu hijabun fajiddas sayra wastanjidil auna. Setiap makom yang kita tidak berada di situ, setiap tempat atau apapun kita tidak bisa nyampe kepada Gusti Allah, itu adalah merupakan hijab. Ya. Contoh hijab kecil-kecilan seperti ini. Di dalam dunia pekerjaan kok kita itu lupa sholat, lupa ibadah. Nah, ini jangan-jangan dunia yang kita miliki malah menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan ibadah, melalaikan sedekah, hijab ya tertutup. Jadi kita tidak bisa menyampai kepada Allah, tidak bisa beribadah, tidak bisa apa. Hijab kayak tutupan gitu loh. Nah, tutup. Satir ya. Iya. Tempat yang bisa nyampe ke Allah. Ya. Setiap tempat, makom atau benda apapun. Iya, kedudukan. Iya. Kayak apa maksudnya kan kondisi dalam bisnisnya itu berjalan dengan baik sehingga kita itu menumpuk dengan menumpuknya harta dimaksud ibadahnya lalai. Korun. Nah, jadi kayak sholat lalai, sedekah juga lalai, mensejahterakan juga lalai. Itu merupakan apa? Hijab. Iya. Iya, bakhil ya. Iya. Dikasih kelebihan kok malah. Iya. Misalkan seperti itu. Terus apa? Fajidda as-sayra wastanjidil auna. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam perjalanan ini dan mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Intinya bersungguh-sungguh gimana ya? Ya maksudnya bersungguh-sungguh supaya kita itu terus yang kita kejar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kata tadi semakin banyak kita semakin enjoy dalam beribadah, semakin enak. Jadi dengan tumpuknya harta tadi, kita itu ibadah itu semakin enak. Kita sedekah semakin kencang. Wa mahma tara kullal maratib tujtala alaika fakul anha fa'an misliha khulna. Nah, ini masalah ini tajam banget bet ini. Setiap kita melihat martabat, setiap kita melihat kedudukan, setiap kita melihat kenaikan
derajat dan status kita. Hmm. 7 juta lah. Iya, 7 taala ditampakkan kepada kita. Nah, fakul maka fakul anha fa an misli hakul, maka kita harus menggok di sana. Maksudnya setiap derajat yang tidak mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalan. Ya. Karena pasti melenceng. Jadi mesti ada alertnya, mesti ada alarmnya. Iya. Wow, ini lalai. Ada remnya, iya. Jadi setiap apapun yang melupakan kita kepada Allah, setiap apapun yang menjadikan kita itu ibadah menjadi lemah, tinggal. Kalau istirahat itu diberikan dilulu ya. Ya itu. Gitu ya, Ya istidrat. Ketika kita dilulu kita lupa. Dulu kita misalkan tidak punya apa-apa, cuma sepeda ontel, hidupnya di masjid terus. Kadang wis duwe pesawat. Terus tambah istri lagi. Ya. Dulu waktu masih kalau belum punya toko 30 itu terus keliling-keliling agak sedikit makan. Sekarang alim gitu bagus. Masya Allah. Semakin kenceng untuk kemajuan. Bagus Ustaz ya? Makin bagus. Dulu nggak bisa menyembunyikan kenakalan, sekarang pintar. Semakin bertambah. Masya Allah. Bertambah ilmunya. Wa kullaisa li fi ghairi dzatika matlabun fala suratun tujla wala turfatun tujna. Jadi gini, katakan kepada diriku. Katakan kepada diri kita sendiri. Jadi fi ghairi dzatika matlabun, tidak ada selain panjenengan Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Mantapkan kepada diri kita. Semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik doa kita ya waridho kamatlubi. Pokoknya hanya engkau gitu ya. Iya, fala suratun tujla, tidak ada gambaran apapun, tidak ada tidak ada hal apapun kecuali tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau jadi visi misi keren. Iya. Apa bikin perumahan supaya dekat sama Allah? Kok bisa bikin perumahan dekat sama Allah? Nggak ngerti yang pengajian itu belum selesai. Ada. Aku kenal. Jangan nilai deh. Misalkan kalau sudah punya rumah, dia nggak nonggo ke temannya, nggak menjadi beban orang lain, dan banyak hal lah. Ya, mungkin dengan kita punya rumah, kita punya buat perumahan, Bikin musola. iya. Ya kan orang lain ambil badi terlalu banyak, kita ya sedikit lah yang penting. Iya, mereka bisa membantu juga. Masuk menikahi janda tadi ya. Istri. Katanya Ustadz Mahdi tadi malam jangan menikahi janda, apalagi yang Bantu. bukan yang kaya maksudnya. Oh, yang kaya. Kalau yang kaya nanti ya memang kamu baru beli mobil. Masalahnya Dua bulan. Istri pertama belum ridho gimana? Kan nggak harus minta. Belok ini terlalu jauh belok. Belok. Lanjut. Fala suratun tujla wala turfatun tujna. Jadi tidak ada ya gambaran apapun yang nampak atau sesuatu hal apapun lah yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang ganggu ya. Kita misalkan dikasih apapun tidak mau. Yang kita mau adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya bagus ya. Iya, Masya Allah ini. Iya. Tujla ini yang mencegah atau yang menghijabi tabir yang Jadi apapun harusnya
Sering sekali ya kita ini ingatkan bahwa tujuannya Allah terus. Padahal tiap sholat kita baca. Gitu ya. Ini wajah tuh wajhia. Nah iya. Benar. Berarti nusuki semua perbuatan kita. Kita sudah ingatkan 5 kali. Iya. Cuma Allah Akbar. Berarti ini kemana-mana. Iya, iya, iya. Kemarin saya ngisi pelatihan pegawai itu ada 30-an. Saya tanya, siapa yang sholatnya kayak kabiro dan lain-lain itu teman-teman ngerti artinya. Jadi kecil sekali, nggak ngerti. Iya, iya. Namanya kemarin ada yang dari Jogja itu ada program pelatihan itu. Isi sholat. Iya, yang mudah biar mereka lebih mudah memahami. Karena agak juga kan kalau tidak pernah mondok itu Yang mondok aja nggak ngerti. Iya. Iya benar. Turut terus. lanjut. Jadi tidak ada. Waqala Sultanul Asikin Ibnul Farid. Ini Sultanul Asikin ini julukannya beliau Sultanul Asikin. Apa itu? Sultan itu raja, Asikin para perindu. Rajanya para perindu. Para perindu. Oke ya. Cara anu ya, iki penyair apa lek bahasane wong Jawa iku yang bisa mencabut nyawa. Weh. Bekar. Nah, iya syair berdarah, syair berdarah. Iya. Bener nih. Niki rajanya syair para perindu. Sultanul Asikin Ibnul Farid ya. Mbah Lukman nih seneng anunya Ibnul Farid ini. Qala li husnu kulli syai'in tajalla bi tamalla fakultu qasdi waraka. Jadi segala sesuatu yang indah itu berbicara kepadaku. Qala li. Nah, misalkan mobil apalah iya, tambang sembarang kali semualah nah. Itu berbicara kepadaku. Dia menampakkan diri berbicara kepadaku. Bi tamalla. Cara kita bahasakan. Ibnul Farid, saya ini sesuatu yang indah, saya ini tambang, saya ini emas, saya sesuatu yang indah. Kamu cintailah aku. Cintailah aku. Fakultu qasdi waroka, maka aku kemudian berkata, tujuanku itu waroka selain daripada kamu. Waroka ay ghairuka. Ambil kalau bisa jadi kendaraan ke Allah. Iya. Enggak usah kalau nanti malah Nah, iya. jadi penghalang. Iya. Dia ngomong cintailah aku gitu. Iya. Jadi husnu kulli syai' ya semua perkara yang bagus. Mobil ini kan bagus. Manggil ya. Iya, Ini aku cantik, aku bagus, aku manfaat, aku keren. Ini. Tapi ternyata ngalangin ke Allah. Iya. Maka fakultu qasdi Waroka. Bukan kamu. Bukan kamu yang aku mau. Keren. Li habibun aroka fihi mu'anna ghurra ghairi wa fihi makna aroka. Gini. Saya itu mempunyai kekasih. Saya itu mempunyai kekasih dan aku melihat kamu itu juga mencintai kekasihku. Ini maksudnya, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu husnu kullu syai', semua barang yang bagus itu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham enggak maksudnya? Dunia apa kan itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai Allah. Iya. Gurro. Wis gini aja loh. Bujukan orang lain aja loh, jangan saya. Gurro ini. Kamu juga cinta. Iya. Kok malah aku yang suruh mencintaimu. Salah. Wong aku punya kekasih yang kamu juga punya. Iya. Sing tak senengi ya padha sing mbok senengi ya, ngene lho. Yang lain aja. Ya, yang lain aja. Bijokno wong liya ya aja aku, ngono. Wa fihi makna aroka. Dan aku melihat kebagusan-kebagusanmu itu juga di dalam makna dan sifat. Jadi ciptaan Allah yang indah ini, keindahannya tidak lepas daripada keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan ngeten nggih. Tatanan donya wis tertata nggih. Kan indah nggih. Ciptaannya aja indah apalagi yang menciptakan.
Makanya para sufi ketika melihat apapun, Nyampe ya kita. iya, yang dilihat Allah. Ini semua tatanan Gusti Allah ini, yang menciptakan. Udah nyampe. Amin. Kita ngejar yang enggak sepertinya, enggak seharusnya, selayaknya kita kejar. Bener. Makanya kan duit ente nggak penting toh, transfer ke saya. Yang penting buatku Allah ya, so, mobilku buatku, mobilmu buatku. Tidak gitu terjemahannya. Iya, iya. Iya. Masya Allah. Hebat ya, hebat ya. Makanya ada beberapa kiai kadang kan seperti itu. Diberi mobil, diberi apa, nggak mau dia. Ada yang begitu ya. Ada kan Ustaz ya? Ada yang rumahnya milih biasa aja. Iya, Iya ya. Iya ya, takut ya. iya takut. Takut melenceng. Ada yang begitu, bener ada. Kalau dulu kita lihat dalam sunan-sunan itu, Sunan Kalijogo apa yang sama dia kan disuruh bagian entah sunan siapa nih bagian macul lah, kerjane macul lah. Wae salat dhek salat ngono. Bisa ini mbek jeragane. Kon apa iku wae kerja ngene. Di Senin habis-habisan. Dia bawa cangkul. Ngenten mawon lho Pak. Kula niki lamun gelem niku tak cangkul. Cangkul niku metu napa? Yo Mas kula tekan ngene nah. Aku cara gelem yo gak kate kerja ning awakmu. Iki mek gawe pantes-pantesan. Oh. Sunan kali. Iya, cinten ya ya. Lah ngono. Bicara. Kayak cara kerja kayak anuan mawon. Ada kisah tapi ini perlu dicari tahu benar enggak nih. Karena ini kita mulut ke mulut dari para guru. Jadi konon katanya Umar bin Khattab ketinggalan sholat. Ketinggalan sholat, terus dapat salam doang. Gak tahu nih dilalaikan sama kuda kah atau sama apakah, atau malah sudah selesai sholat. Ketinggalan jamaah itu. Umar katanya ngomong ke dia. Jangan ada yang keluar, karena ntar Umar mau ngomong sesuatu. Berdirilah Umar setelah sholat. Katanya begini, Umar punya kuda-kuda. Dan kuda-kuda itu sungguh telah melalaikanku dari sholat. Silahkan yang mau ambil. Gak ada yang berani ambil. Kenapa? Sekelas Umar lewat. Nah itu kira-kira ada yang begitu. Masya Allah ya. Ada yang balas rasa gitu. Iya, Ada yang Masya Allah ya. Contoh di Banten tuh ada demo pasir. Iya. Memilih hidup itu pilihan kan. Iya, pilihan ya. Gak bisa. Ya harus ambil supaya gak bisa, itu pilihan orang. Iya. Tapi kayak gitu. Itu umat disuruh gak mau. Iya. Pertimbangan mereka Umar aja lewat, bagaimana itu kan. Jadi gak ada yang ngambil. Itu ada lagi Ustaz, Nabi Sulaiman itu. Nah iya. Kofinat dia tuh. Iya. Benar. Iya dia parade kalau kayak sekarang mah dipertunjukkan itu loh. Konon katanya 1000 kuda tuh katanya gitu. Ya, tuh, sekarang mah ya semua mobil dikeluarin. Kan ada sultan-sultan di sekian negara itu yang punya kebiasaan setiap, bukan pamer juga sih sebenarnya, pokoknya mah ya nyenengin negaranya juga kali, nyenengin penduduk gitu. Sulaiman mempertunjukkan tuh yang tadi disebut dalam surat Qad itu as-safinatul jiyad, kuda-kuda balapnya itu di. Nah, tapi gara-gara itu telat kemudian ibadah. Allah menghukumnya karena ini derajatnya Nabi. Fahrul. Iya. Oh iya. Tadi WA aja ya. Oh iya. Cocok ya. Masuk. Masuk. Tambah panjang nanti ceritanya. Iya. Tambah panjang ini. Oh siap. Wah, Masya Allah. Video teh. Masya Allah, Masya Allah. Video santri. Ini baru tiba Jakarta ini. Siapa yang dari sini tidak mampir. Mampir. Ngapunten.
Nah, ini temanya nanti semakin panjang ini, Ustaz. Panjang. Iya, banyak ceritanya beliau ini. Gimana tuh, Ren? Ah, turun. Masih ada tuh. Turun. Turun mau kopi. Baru nyampe Jakarta? Dari Jakarta? Masya Allah. Oh iya, saya lihat itu. Lihat postingan PBNU Pleno. Mungkin jadi siapa ya? Masya Allah, Masya Allah. Ini ngaji. Ngaji. Ya, dikit lagi. Dikit lagi. Satu bait. Wahaddal qalbu hubbahu faltifati laka syirkun wala alal isroka. Enggak, masih ada itu. Masih kan? Ya. Sama kopi. Wahaddal qalbu hubbahu faltifati. Nah, hatiku itu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Faltifati laka syirkun. Waduh. Faltifati laka syirkun. Wah, ngeri. Dadi lek aku sampai noleh titik ning awakmu. Cirik ade. Wala arol isroka dan aku tidak melihat bahwa ya diriku itu menyekutukan. Aku tidak mau melihatmu. Aku tidak mau noleh ning sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuan sangat fokus banget ya. Iya. Dari Allah yang mungkin. Iya. Iklannya gitu. Iklannya tuh kan banyak. Oke. Wa qauluhu wala tabarrajat ay adharat lahu zinataha zawahirul mukawwanat allati hiya kal arus fi tabarrujiha illa wa nadat wa haqaiquha ay bawa jinuha bilisanil hal innama nahnu fitnah fala takfur. Ya. Jadi zawahirul mukawwanat perkara-perkara yang tampak daripada sesuatu yang mengagumkan, ya apapun yang kita senangi itu kan bagaikan kal arus, bagaikan pengantin. Kecuali ya itu ada suara hakikat. Bilisanil hal innama nahnu fitnatun ay ibtila waqtibar fala takfur ay fala taftatin biha. Ay fala taftatin bina. Iya. Jadi barang-barang perkara itu bilang sesungguhnya kami itu akan menjadi, sesungguhnya kami itu adalah fitnah, maka kemudian kamu jangan, jangan sampai ke fitnah. Nah, ay fala taftatin. Jangan sampai kamu ke fitnah saya. Dina oleh kami. Aku fitnah, jangan sampai kena fitnah saya gitu. Iya. Nah, iya. Contoh misalnya mobil kayak ini nih kita malah ngeluyur tok. Lali sholat, lali sembarang kali, lali apalah. Dulu sih gak duwe apa-apa sih sepedaan pancal, uripe di masjid tok. Mas Sofi tadi. Kawe. Langsung contohnya. Lah. Dan jangan berhenti pada kami. Iya, dan jangan berhenti. Kena hijab kami. Iya. Iya benar-benar. Hajab bina. Allati la tatanaha fi daril baqa al abadiyah fadlan an hadhihi dar ad-daniyah. Jadi ma'rifat billah itu tidak ada habisnya. Ini daril baqa itu tidak ada habisnya. Apalagi di daril fana seperti ini. Termasuk ada di satu keterangan itu nikmat surga paling tinggi adalah an-nazar ila wajhikal karim. An-nazar ila wajhikal karim. Iya. Kalau di dunia ya ma'rifat itu tidak ada habisnya, kenikmatan terus terus bertambah. Ingin terus. Enggak ma'rifat. Iya, ma'rifat itu. Makanya ada satu orang bilang kalau kita mencari kenikmatan nunggu di surga itu terlalu lama. Kenikmatan di dunia ini bisa ma'rifat billah itu. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Usul ilallah itu. Nah, maksudnya kenikmatan yang besar di dunia itu kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat billah dengan segala persifatannya, dengan segala keindahannya. Iya.
Kita bisa misalkan kita panjenengan bisa duduk di sini bisa misalkan bisa punya segala hal kan kalau tidak karena Allah nggak bisa, iya. Kembalikan ke Allah. Iya. Seandainya mohon maaf orang lain lah contoh orang lain, seandainya tinggal balik kan ya bisa langsung misalkan kasih stroke ya selesai, kasih tabrakan ya selesai. Kan ya cepet banget baliknya itu. Wahwa al-wukuf indana maksudnya itu adalah kufrun bihaqil mun'im jalla syanu. Jadi wukuf maksudnya diam hanya di kenikmatan yang duniawi tadi itu adalah merupakan kekufuran. Merupakan ya orang-orang yang terfitnah seperti ini. Orang-orang yang terfitnah bihaqil mun'im jalla syanuhu. Iya dia terfitnah. Terfitnah, iya. Iya. Kan tujuan kita tadi apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa bil jumlati fal wukuf bil himmah ala syai' dunal haq khusranun. Jadi secara global kita hanya diam di satu tempat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya kita adalah kerugian. Kerugian. Khusran, iya. Iya, heeh. Rugi. Misalnya lek cara bisnis wae lho. Lek iso 1 triliun lapo kok 1 M. Kan rugi ya enggak? Itu kan rugi kan mesti ngoten. Tujuannya 1 triliun. Lah kan tujuannya tak terbatas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam hanya di wis ngene wis aku wis nah iki ya khusran kerugian. Wal istighol bitolabi ma yuqarribu ilaihi karamatun minallah wa ridwan. Dan sedangkan sibuk mencari supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kemuliaan dan juga merupakan ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fajidda fit talab wal tazim husnal adab. Maka senantiasalah mencari dengan bersungguh-sungguh dan menetapi husnal adab. Terus mencari dan juga husnal adab, memperbagusi pencarian. Jadi tidak dalam pekerjaan ya tidak menghalalkan segala cara. Ya. Ya. Terus mencari dan memperbaiki. Masya Allah. Tadi makro ditulis sih. Masya Allah. Ini calon-calon wong anu. Terlindung ngerti. Masya Allah. Alhamdulillah.